Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik bersama Uskarisma. Setelah minggu lalu kita mengerjakan ulangan tema 7, sekarang kita beralih ke tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang manusia dan lingkungan. Yang pertama, kita akan memasuki ke pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, persiapkanlah terlebih dahulu alat tulis dan buku paket tematik tema 8. Bacalah bacaan air dan manfaatnya pada halaman 3-4 terlebih dahulu. Untuk itu, hentikan video pembelajaran ini sejenak untuk membacanya. Oke teman-teman, setelah kalian selesai membacanya, coba perhatikan di halaman 5 terdapat kolom peta pikiran yang belum terisi. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Mari kita bahas apa saja manfaat air. Persiapkan alat tulismu untuk mengisi peta pikiran di halaman 5. Manfaat air. Yang pertama adalah fungsi air bagi tumbuhan. Air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Yang kedua, fungsi air bagi hewan. Untuk minum, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan air. Dan yang ketiga, fungsi air bagi manusia. Yang pertama untuk minum, yang kedua untuk memasak, yang ketiga membersihkan tubuh, dan yang keempat adalah mencuci bahan makanan dan pakaian. Tahukah kalian mengapa air selalu tersedia di bumi? Karena air mengalami siklus air. Perhatikan siklus air tersebut. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air dimulai dari 3 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Dan yang ketiga adalah presipitasi atau hujan. Mari kita pelajari lebih mendalam tentang siklus air. Tahap yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah air di laut atau sungai dan danau menguap ke atas akibat panas dari sinar matahari. Yang kedua adalah proses kondensasi. Kondensasi ini uap air yang tadi ke atas berkumpul di udara dan membentuk awan. Dan yang terakhir adalah proses presipitasi. Titik-titik air jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Yang selanjutnya kita akan beralih ke pembelajaran PPKN. Ayo mengamati pada buku paket halaman 19-22. Terdapat bacaan keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah keragaman bahasa. Ada berbagai macam bahasa daerah di Indonesia. Contohkan yaitu bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minahasa, dan yang lainnya. Yang kedua adalah keragaman agama.
Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Umat Muslim beribadah di masjid. Umat Katolik dan Kristen beribadah di gereja. Umat Hindu beribadah di pura. Umat Buddha beribadah di vihara. Dan yang terakhir, Konghucu beribadah di kelenteng. Yang ketiga adalah keragaman mata pencaharian. Contohnya di situ kalian amati ada gambar nelayan, petani, pedagang, dan peternak. Dan yang keempat adalah keragaman suku bangsa. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Contohnya di situ ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Minangkabau, Bugis, Toraja, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah keragaman budaya dan adat istiadat. Di sini ada rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Keadaan alam di Indonesia terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, pantai, yang kedua, dataran rendah, dan yang ketiga adalah dataran tinggi. Mari kita pelajari jenis usaha berdasarkan keadaan alam. Di pantai, usaha yang dilakukan berkembangnya sektor perikanan. Sektor perikanan adalah mata pencarian utama penduduk di pantai, misalnya mencari ikan dan rumput laut. Dan yang kedua, mengembangkan sektor pariwisata. Contohnya, Pantai Kuta di Bali sangat indah. Untuk itu, memikat turis asing mancanegara untuk datang ke Indonesia. Dan yang ketiga, pembuatan garam. Yang terakhir adalah perkebunan kelapa. Di dataran rendah melakukan usaha perdagangan. Dilakukan di pasar, warung, swalayan, atau mal. Dan yang kedua, usaha di bidang jasa. Contohnya adalah hotel dan penginapan. Memunculkan usaha contohnya cuci motor, laundry, fotokopi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pertanian. Di dataran rendah digunakan untuk menanam tembakau, kapas, dan tebu. Usaha yang dilakukan oleh orang-orang di dataran tinggi adalah pertanian, tetapi mereka cenderung menanam sayur dan buah-buahan. Dan yang terakhir, mengembangkan sektor pariwisata. Untuk tugas hari ini, kalian kerjakan uji kompetensi pada buku An-Najah. Halaman 5, halaman 9, dan halaman 12. Jika sudah selesai mengerjakan, tidak usah dikumpulkan. Tetapi kita bahas jawabannya saat Zoom meeting besok Rabu. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.